Ya, saudara-saudara, pendukung Andi Simon banyak yang memaki-maki saya. Ya, saya tidak perlu lagi membahas makian-makian mereka karena dalam live streaming saya yang kemarin saya sudah membahas ya. Ya, mereka bilang saya dari setan ya. Mereka bilang saya itu adalah orang yang iri hati terhadap Andi Simon dan lain sebagainya. Seperti itu. Mereka memaki-maki, bahkan ada yang memaki-maki pakai bahasa Jawa ya, dan itu kasar sekali. Ya, dia menggunakan bahasa Jawa yang sangat kasar ya. Seperti itu kata-kata makian. Nah, saya tidak mau merespons kata-kata makian itu, saudara. Tetapi saya ingin membuat satu pernyataan sekarang mengenai pelayanan Andi Simon, dan setelah itu saya membuat tantangan. Karena hanya dengan cara itu saya membongkar kebebalan daripada pendukung-pendukungnya ini. Ya, kebebalan dan kebodohan mereka. Ya, yang tidak mau pengajaran Alkitab yang lurus, ya, yang menafsir Alkitab itu dengan baik dan benar, tetapi mereka lebih suka menonjolkan mujizat. Ya, mereka adalah mania mujizat. Ya, mujizat mania, ya begitu. Nah, saudara-saudara, judul video saya ini adalah perdukunan Pastor Andi Simon ya, dan sekaligus tantangan saya ya. Nah, kenapa saya katakan perdukunan? Karena kalau saudara meneliti seluruh Alkitab, tidak ada Tuhan Yesus itu sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan, atau para rasul sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan. Tidak ada. Semua dikaitkan dengan pengajaran firman Allah, pengajaran tentang kerajaan Allah, pengajaran tentang diri Tuhan sendiri yang adalah Raja Kerajaan Allah. Kita membaca Alkitab sekarang di dalam Injil Matius ya, pasal 4 ayat 23 sampai 25 ya. Saya membaca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara mereka. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, kalau saudara memperhatikan di sini, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit orang-orang yang datang ini, dikatakan dalam ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia berkeliling. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar. Ini yang utama, yang pokok ya. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya orang-orang bertobat, ya. Lalu kemudian menyembuhkan penyakit. Seperti itu, saudara. Jadi ada pengajaran, ada pemberitaan Injil. Ya, setelah itu kalau ada orang sakit baru disembuhkan, saudara. Jadi tidak ada bikin khusus pertemuan kesembuhan ya, seperti Andi Simon itu ya, orang datang hanya untuk kesembuhan ya, atau buat kolam khusus untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu Tuhan Yesus. Dia mengajar, memberitakan Injil. Kalau ada yang sakit baru disembuhkan, saudara. Seperti itu. Ya, jadi kebaktian kesembuhan khusus itu tidak ada. Selalu mengajar mengenai firman Allah, kerajaan Allah, siapa dirinya sebagai Mesias yang akan menebus dosa. Dia berkhotbah. Masih ingat ya, ini setelah ayat-ayat yang saya baca tadi ini, saudara dapati pasal 5 Injil Matius, itu khotbah di bukit, pengajaran-pengajaran Yesus. Ya, jadi ada khotbah, ada pengajaran. Nah, hamba Tuhan sejati mengkhotbahkan Injil, sehingga orang-orang boleh percaya, mereka boleh bertobat, terima Tuhan Yesus. Nah, kalau ada orang sakit baru didoakan.
Nggak ada pertemuan khusus hanya kesembuhan, kebaktian kesembuhan. Ya, nggak ada seperti itu. KKR kesembuhan itu menyesatkan, saudara. Jadi Andi Simon apa? Orang-orang yang kerudung, yang jilbaban itu dihotbahkan Injil atau tidak? Atau datang mereka disembuhkan? Walaupun dia menggunakan dalam nama Yesus, ya. Saudara-saudara, Matius pasal 7 berkata apa? Dengar ini baik-baik. Hai orang-orang bebal yang memaki-maki saya. Ya. Dengar ini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, ya. Perhatikan, ya. Mengusir setan demi nama Yesus. Ayat selanjutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear. Ada yang bilang, buktinya dia bisa bikin mujizat, menyembuhkan orang. Kamu muriwali, coba sembuhkan orang. Tetapi saudara, justru Yesus di sini memberi peringatan. Banyak orang datang mengatakan, aku bernubuat demi namamu Tuhan. Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan, melakukan mujizat menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, enyah kamu dari hadapanku. Ya, jadi mereka adalah nabi-nabi palsu, pembuat kejahatan. Hati-hati dengan mereka yang suka bikin mujizat, tidak ada Injil, tidak ada pemberitaan firman Tuhan, tidak ada pembahasan Alkitab. Hati-hati kepada mereka. Mereka adalah penyesat-penyesat yang nanti akan dimurkai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, ini pesan penting sekali. Nah, Andi Simon khotbah Injil, Andi Simon mengajarkan ajaran Alkitab, mengkhotbahkan Injil kepada mereka yang datang untuk berobat. Yang kerudung-kerudung itu, ya, ditawarkan kepada mereka berita Injil atau tidak? Saya mau tanya. Saya tidak melihat itu, saudara. Saya tidak melihat dia mengajarkan kebenaran firman. Kalau saya uji doktrinnya mengenai siapa Kristus, mengenai Allah Tritunggal, mengenai doktrin Alkitab, mengenai keilahian dan kemanusiaan Kristus, saya kira dia tidak lulus. Ya. Kalau saya melihat, memperhatikan video-videonya yang hanya bicara kesembuhan, saudara. Nah, ini alasan pertama, ini penting sekali. Tidak ada kebaktian kesembuhan dalam Alkitab. Yang adalah kebaktian pemberitaan Injil, kebaktian penginjilan. Nah, kalau ada orang sakit baru doakan. Saya kalau bikin kebaktian penginjilan, ya, lalu saudara sakit, ya, lalu minta didoakan, ya saya mendoakan. Tapi kesembuhan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta seperti saya, saudara. Ini prinsip yang pertama yang dilanggar Andi Simon. Yang kedua, saya sudah membahas di dalam video saya yang dulu, ya, bahwa menyembuhkan orang itu tidak pakai sarana-sarana air lah, air doa lah, ya, kolam kesembuhan dan lain sebagainya, saudara. Ya, itu saya sudah bahas, ya. Juga tidak pakai nama Yesus, tapi kok seperti orang menggunakan tenaga dalam, ya. Wah, begini, ya. Kadang-kadang orang yang sakit dipukuli, ya. Itu apa, saudara? Itu dukun, saudara. Ya, seperti mengalirkan energi, apalah ya itu kalau dalam kepercayaan timur itu mengalirkan aliran chi, ya. Aliran chi atau ki itu adalah energi positif begitu, ya. Itu dipercaya di dalam gerakan zaman baru, New Age movement. Ya, dialirkan kepada orang sakit supaya orang sakit ini merasa positif kembali, ya, merasa dia mendapatkan energi positif, ya, seperti itu, dan membuang energi negatif supaya dia sehat. Itu semua adalah perdukunan, saudara. Itu adalah perdukunan, ya. Nah, Andi Simon bagaimana? Wah, pakai kolam kesembuhan.
Alkitab bicara tidak pakai sarana-sarana, cukup engkau berdoa. Nah, adapun kalau di dalam kitab Yakobus, saudara, di dalam kitab Yakobus dibicarakan di sana mengenai mendoakan orang sakit dan mengolesi minyak. Nah, ini bukan minyak, minyak yang menjadi wadah kesembuhan atau wadah doa tadi untuk dioleskan kepada orang sakit supaya orang sakit sembuh. Tidak. Saya sudah pernah membahas ayat ini sebetulnya ya. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi mereka mendoakan dia, dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, minyak yang dimaksud di sini, itu bukan minyak doa atau semacam air doa, atau sarana untuk sembuh, enggak. Minyak yang dimaksud di dalam Yakobus ini adalah obat, dan memang saat itu umum ya, minyak itu dioleskan kepada orang sakit sebagai obat, pengobatan medis ya, semacam pengobatan herbal begitu saudara ya, bukan sarana untuk kesembuhan ya. Jadi ada doa lalu ada obat. Nah, kalau Andi Simon ini kolam itu apa? Obat apa itu? Atau sarana kesembuhan? Ada air doa. Ya, dia bicara juga tentang air doa kan? Saudara, beda dengan minyak yang dibicarakan dalam Yakobus. Nah, kita tahu dari mana ini saudara? Saudara kalau buka Injil Lukas pasal 10, yang berbicara tentang orang Samaria yang murah hati ya. Nah, orang Samaria ini melihat orang yang dirampok, itu dilukai, ditelanjangi di jalan. Dia menolongnya dengan cara apa, saudara? Dikatakan di dalam ayat 34 ya, Lukas 10. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai dan seterusnya. Yang penting yang menjadi fokus kita di sini adalah ia membalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah, minyak dan anggur yang disiramkan kepada orang sakit yang dirampok ini tadi di jalan, itu adalah obat, saudara. Minyak obat dan anggur. Mungkin anggur berfungsi sebagai semacam alkohol ya, untuk membunuh bakteri-bakteri kan. Nah, minyak itu obatnya, saudara. Nah, minyak yang sama yang disinggung dalam kitab Yakobus tadi. Jadi bukan sarana-sarana kesembuhan seperti air doa, seperti kolam kesembuhan daripada Pastor Andi Simon, saudara. Nah, jadi melihat, mengamati semua ini, saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Ya, loh, dia menggunakan nama Yesus, loh, pasti benar itu. Tapi ingat Matius 7 tadi yang saya baca, bagaimana banyak orang berbuat dengan nama Yesus. Banyak orang mengusir setan dalam nama Yesus. Banyak orang melakukan banyak mujizat menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Enyah kamu sekalian dari hadapanku. Clear, saudara. Jadi kesembuhan yang terjadi tidak berarti itu dari Tuhan. Dukun bisa menyembuhkan. Kenapa, saudara? Bisa. Ya, dokter-dokter yang tidak percaya Tuhan Yesus saja bisa menyembuhkan kok. Apalagi dukun yang menggunakan kuasa setan, itu bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi adanya kesembuhan tidak bisa menjadi tanda bahwa Tuhan ada di situ. Ya, saya ulang ya. Adanya kesembuhan orang-orang sakit tidak bisa menjadi indikator atau semacam satu tanda bahwa itu pasti pekerjaan Tuhan. Setan bisa menyembuhkan. Nah, ini tanggapan saya. Ya. Jadi judul video ini adalah perdukunan Andi Simon. Ya. Dan sekarang tantangan saya.
Nah, ini banyak pendukungnya yang memaki-maki saya, ya. Terima kasih saya dimaki-maki, puji Tuhan saya dimaki-maki. Ya. Itu urusan Anda, dosa-dosa Anda, ya. Ada yang bilang saya dipakai setan, matanya ada setannya katanya. Saya dipenuhi roh iblis lah, begitulah, ya. Nah, sekarang gini, tantangan saya sebetulnya dalam video yang satu sudah saya buat juga. Tapi saya mau mempertegas di sini. Jika saya dipakai setan, ya katanya matanya ada setan. Jika saya dipakai setan, berarti Andi Simon itulah yang dipakai Tuhan. Ya, karena saya melawan dia. Saya katakan Yesus yang saya beritakan, Alkitab yang saya beritakan tidak sama dengan yang diberitakan oleh Andi Simon. Ya, saya tegaskan ini. Ya. Nah, sekarang gini. Kalau menurut Anda pendukung Andi Simon, saya berasal dari setan. Saya ada setannya, ya. Dan Anda katakan Andi Simon itulah hamba Tuhan sejati. Nah, sekarang saya menantang. Di dalam satu acara, sayang ada COVID, ya. Kalau tidak ada COVID, saya datang ke Balikpapan. Saya bayar sendiri ongkos saya. Ya. Untuk menunjukkan bahwa otak kalian ini sebetulnya sudah ditipu. Ya, sudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran palsu, ya, oleh doktrin yang tidak beres, ya, yang menipu orang Kristen bertahun-tahun. Betul kata pendeta Stephen Tong, banyak orang Kristen ditipu bertahun-tahun oleh pendeta yang omong kosong bertahun-tahun. Ya. Sekarang gini, seandainya nggak ada COVID, saya datang ke Balikpapan. Ayo langsung, saya kan ada setannya. Silakan Andi Simon tengging saya untuk mengeluarkan setan dalam diri saya. Ya, saya kasih dia kesempatan pertama. Nah, kalau ternyata setan tidak keluar dari diri saya, tidak mampu, akhirnya saya tidak jatuh kelepak-kelepak gitu, ya. Gantian saya doa. Nah, gitu aja lah. Kalau saya banyak bicara doktrin menjelaskan Alkitab, kalian puyeng, ya, tidak ngerti apa-apa. Mungkin langsung begitu aja mungkin, ya. Nah, karena ini COVID, boleh juga live streaming kan? Kita pakai Zoom. Kalian bilang saya ada setan, ya silakan Andi Simon doakan saya. Keluarkan setan yang dalam diri saya. Tengging, ya. Nah, kalau memang saya ada setan, ya pasti kelepak-kelepak nanti saya jatuh pingsan kan. Nah, setelah itu gantian saya, ya. Gantian saya yang berdoa, gantian saya yang tengging, ya. Nah, kita lihat kan begitu. Kalaupun dia tidak jatuh, ya. Ya, kalaupun dia biasa-biasa saja, tetap terbukti omong kosong bahlul kalian itu. Karena jikalau dia berdoa, tengging saya dan saya tidak jatuh, ya tidak ada reaksi apa-apa, saya tetap bertahan dan tenang, bahkan mungkin ketawa-ketawa, ya, mirip Elia yang mengejek-ejek Nabi Baal. Ya, maka kalian bohong semua. Bilang saya ada setan, ya. Kalian adalah pembohong-pembohong dan kalianlah pengikut iblis yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Simpel, tidak usah dipersulit, saudara. Tidak usah memaki-maki saya. Untuk apa kalian tulis-tulis kata-kata makian? Tidak ada guna. Capek-capek tangan Anda menulis itu, ya. Silakan saja. Sekarang saya langsung aja ini. Pak Andi Simon, kalau Anda dengar saya, ya, Pak Andi Simon, mari kita langsung live aja yuk. Pakai Zoom, ya. Kata pendukung-pendukung Anda ini saya ada setannya. Ya, silakan Anda thinking dulu. Menurut mereka Anda adalah hamba Tuhan sejati. Ya, dan saya adalah dipakai setan. Anda thanking saya dulu. Doakan thanking saya dulu. Setelah itu gantian saya. Gitu aja kok repot sih. Simpel kan? Sederhana kan? Di situ nanti kan terbuka semua. Ya, siapa disertai Tuhan, siapa yang tidak kan? Jadi ini tantangan saya kepada pendukung Andi Simon. Dan kalau Andi Simon dengar langsung ini, silakan camkan, dengarkan ini. Ya. Kita live pakai Zoom, ya, live di YouTube dilihat oleh semua orang. Anda doa pertama dan saya duduk diam. Setelah itu baru kesempatan saya yang kedua aja tidak apa-apa, ya, karena saya yakin Tuhan yang Muri Wali sembah adalah Tuhan Allahnya Nabi Elia yang berperang melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Saudara, Allahnya Muri Wali adalah Allahnya Yohanes Pembaptis, Allahnya Agustinus, Allahnya para nabi perjanjian lama, Allahnya para rasul perjanjian baru,
Allahnya bapak-bapak gereja yang sejati. Allahnya Santo Agustinus. Allahnya para reformator, Luther dan Calvin, Zwingli. Allahnya para tokoh-tokoh reform dan tokoh-tokoh Injil yang memberitakan Injil sejati. Allahnya Billy Graham. Allahnya pendeta Stephen Tong. Allahnya pendeta-pendeta sejati. Allah saya dan Budi Asali sama. Allah saya dan Ezra Soro sama. Allah saya dan Mangapul Segala sama. Allah saya dan Deking Gadas, Dr. Deking Gadas sama. Allah saya dan bahkan Bambang Nursena sama. Itu Allah yang sejati. Nanti di dalam live streaming Zoom, ya, kita lihat. Nah, Pak Andi Simon, kalau Anda dengar saya, silakan. Ayo mari kita selesaikan. Biar pendukung-pendukung ini nggak usah banyak ngoceh lagi kan. Kan kelihatan nanti. Nah, ini tantangan saya. Ya, silakan Anda pendukung Andi Simon, camkan ini. Atur waktunya. Ya, undang Andi Simon. Dan bila perlu kalau Pak Andi Simon dengar ini langsung, ya silakan terima tantangan saya dan kita mulai. Atur waktunya. Saya siap. Saya sangat siap. Yang kalian bilang saya dirasuk setan, saya sangat siap. Ya, karena Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Allah yang datang mengambil natur manusia, yang sudah mati. Taat dari lahir sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit. Menampakkan diri, naik ke surga, mengutus rohnya yang kudus. Dan roh kudus itu diam dalam dirimu riwali saat ini. Itu sebab saya tidak takut apapun. Saya tidak takut apapun. Silakan. Go ahead. Ini tantangan saya. Silakan sekarang. Ya. Sampai ketemu ya. Nah, kalau nggak ada yang menanggapi tantangan saya, kalau pendukung-pendukung itu hanya ngoceh-ngoceh, berarti mereka adalah pembual omong kosong. Dan justru mereka lah yang dipakai setan-setan untuk melawan saya, hamba Tuhan yang sejati ini. Ya, sampai berjumpa di dalam video-video saya yang selanjutnya.